Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Murah di ucapan, mahal di timbangan. Itulah peribahasa lama yang seakan memotret perilaku politisi negeri kita. Berbagai jurus dilancarkan para kandidat demi meraup dukungan rakyat. Salah satu jurus kampanye paling digemari adalah menebar janji. Toh, para politisi memahami, janji-janji itu hanya wajib dipenuhi bila memenangi kompetisi. Usai hiruk-pikuk pesta demokrasi, saatnya menguji komitmen para politisi. Benarkah semua janji kampanye akan dipenuhi? Agama mengajarkan, janji adalah utang, dan utang tentu harus dilunasi. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan memiliki kewenangan mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan itu dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dan menteri atau pimpinan lembaga negara. Menurut 3 paket undang-undang bidang pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan menjalankan fungsi pengelola fiskal, bendahara umum negara, dan pengelola barang milik negara. Menteri Keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan menteri dan pimpinan lembaga adalah Chief Operational Officer untuk departemen di bawahnya. Bung Hatta pernah mengatakan, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, namun syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Karena itu pula, alinea keempat pembukaan konstitusi merumuskan secara tegas, salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pertanyaannya, sekian puluh tahun merdeka, apakah Indonesia makin mendekati atau justru makin menjauhi dari cita-cita kemerdekaan? Apakah kekayaan negara sudah digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan anak bangsa? 11 tahun lalu, negarawan Surya Paloh telah menggugat capaian pembangunan yang belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Merubah nasib bangsa ini, merubah positioning orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang masih kurang dalam kehidupan yang normal, bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka yang tidak mendapatkan fasilitas listrik yang terus-menerus bisa setiap waktu di rumahnya. Air bersih dalam sebagai satu kualitas yang bisa diperolehnya. Mereka memerlukan perubahan. Demikian juga anak-anak yang tidak bisa tersenyum bergembira ria menyambut terbitnya matahari pagi. Mereka memerlukan perubahan itu. Kita sekarang ada pada momentum yang bisa membuat perubahan itu apabila kita bergerak ke arah sana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dalam melaksanakan APBN, setiap pejabat dilarang mengeluarkan anggaran jika pos pembiayaannya tidak tersedia atau tidak cukup. Pelaksanaan APBN juga harus berdasarkan prinsip hemat, sederhana, efisien, dan sesuai kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. Pelaksanaan APBN juga harus efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana. Dengan konsep melanjutkan, pemerintah baru tidak hanya terbebani komitmen terhadap janji-janji kampanye.
Pemerintah baru juga memiliki komitmen untuk menuntaskan program-program pemerintahan sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, apakah negara punya cukup dana untuk membiayainya? Pemasukan negara dari pajak misalnya terhitung rendah. Idealnya, rasio pajak negara berkembang adalah 15%. Sementara pada 2 periode pemerintahan saat ini, rasio pajak tidak pernah mencapai 11%. Jangan sampai pengelolaan anggaran negara kita besar pasak daripada tiang dan akhirnya gali lubang tutup lubang. Mengumbar janji adalah salah satu jurus kampanye paling mumpuni. Demi meraup suara rakyat, berbagai janji ditebar para kandidat. Teolog James Freeman Clark menyatakan politisi hanya peduli dengan pemilu mendatang, sedangkan negarawan peduli dengan generasi mendatang. Politisi bermental negarawan semestinya menahan diri untuk tidak mengumbar janji, apalagi bila realisasi janji membuat anggaran negara terbebani. Dalam publikasi IMF tahun 2012, ekonom Paulo Mauro menulis, kebijakan keuangan publik mencerminkan pilihan moral. Haruskah orang kaya membayar pajak lebih besar? Lalu bagaimana redistribusi kekayaan negara? Apakah kebijakan anggaran mencerminkan keadilan? Apakah anggaran digunakan untuk mengatasi kesenjangan atau difokuskan untuk menggenjot pertumbuhan? Menagih janji negarawan adalah tema diskusi malam ini bersama saya Valentinus Reza, dan sudah hadir di studio para narasumber visi negarawan malam ini. Yang pertama adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Asep Saifuddin Jahar PhD. Prof. Asep, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung bersama kami Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto PhD. Selamat malam Mas Teguh. Selamat malam Mas. Dan juga sudah hadir bergabung bersama kami mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Caniago. Pak Andrinov, selamat malam, apa kabar? Kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan tema kita malam ini, menagih janji negarawan. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Selamat ulang. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dalam melaksanakan APBN, setiap pejabat dilarang mengeluarkan anggaran jika pos pembiayaannya tidak tersedia atau tidak cukup. Kita akan langsung membahasnya di sini. Saya langsung ke Mas Teguh. Mas Teguh, kalau kita bicara terkait dengan ruang fiskal, ini kan selalu jadi sorotan ya di setiap transisi pemerintahan. Hasilnya, kalau Anda lihat ini sebenarnya, apakah kalau Anda pantau ya sejauh ini, bagaimana landscape sebenarnya pengelolaan anggaran negara menjelang pergantian pemerintahan tahun ini? Ya, ini memang menarik ya, setiap transisi pemerintahan baru dengan yang lama ini kan presidennya ganti ya. Ini adalah sebuah tantangan besar bagaimana transisi ini bisa berjalan. Karena tantangannya adalah di tengah ruang fiskal kita yang terbatas, penerimaan negara yang tax ratio kita nggak pernah lebih dari 11%, tidak ada keleluasaan atau tidak ada keistimewaan bagi pemerintah mendatang untuk bisa merealisasikan janji-janjinya. Sehingga tantangan di masa transisi ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara keberlanjutan program, kan kita nggak mungkin mengganti semuanya yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya kan. Ada yang perlu dilanjutkan, di sisi lain pemerintah mendatang juga memiliki kewajiban atau juga ada keinginan untuk memenuhi janji-janjinya. Tetapi dari sekian janji itu saya rasa ruang fiskal atau APBN kita itu nggak akan mampu dan cukup untuk memenuhi itu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga keselarasan antara keberlanjutan program yang sudah ada pemerintah sebelumnya dan bagaimana memilih prioritas program-program apa yang paling urgent. Nah, itu paling penting ya, prioritasnya ya. Prioritas yang paling urgent untuk dieksekusi secepatnya. Karena tidak mungkin semua janji itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu karena kita nggak punya duit.
nggak ada keluasaan. Sehingga orang harus memilih. Inilah yang juga harus menjadi perhatian ya bagi para politisi atau yang apapun gitu. Janji itu mudah diucapkan, tapi realisasi ini berat untuk dilaksanakan karena kita punya keterbatasan. Lebih banyak tidak terpenuhi jangan-jangan janji ini. Iya, ini yang saya khawatir juga gitu. Makanya prioritas itu perlu dilakukan benar-benar mana yang menjadi urgent dan penting dan punya dampak besar dan langsung ke masyarakat. Baik, Pak Andrinov, dari berbagai program dan juga proyek dalam RPJM dan juga RPJP, sebenarnya mana yang layak menjadi prioritas dan tidak? Ya, prioritas itu kan kalau seharusnya tentu berdasarkan kajian, pertimbangan rasional, pertimbangan yang terukur, dan ya prioritas ini penting juga untuk melihat hal yang mungkin tidak terlihat untuk jangka pendek. Ya. Itulah kelemahan dari visi anggaran kita selama ini. Visi anggaran kita selama ini selalu orientasinya bagaimana supaya aman, stabil, cukup, ya, terjadi keseimbangan jangka pendek seperti itu. Nah, tapi untuk yang jangka panjang, yang nanti tiba-tiba kita rasakan masalahnya, seperti sekarang nih muncul ide untuk mengenakan pajak impor dari Cina 200% gitu. Ini kesalahan visi masa lalu, nggak bisa terus mau diatasi dengan persoalan seperti ini. Nah, visinya itu apa? Ya bagaimana untuk ekonomi misal makin kuat, makin kokoh, daya saing betul-betul bertambah. Sehingga kita bisa, pasar kita sendiri dalam negeri bisa kita isi. Nah, ini perlu visi fiskal itu tadi. Ya, kalau fiskal ini untuk melayani kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, yang politis, nah yang pelan-pelan makin melemah ini lama-lama makin besar, menjadi beban yang juga akan besar gitu kan. Larinya ke devisa yang makin lemah, tertekan. Ini akumulatif ya? Iya, ke tekanan mata uang dan sebagainya, yang kemudian ke inflasi dan sebagainya. Karena itu kebijakan fiskal kita ini ya, yang mana pada akhirnya ditetapkan bersama dengan DPR, ya di samping untuk memikirkan hal yang urgent saat ini, ya juga harus berpikir untuk jangka panjang. Mana belanja modal, belanja investasi yang nanti akan memperkuat ekonomi, yang membuat pertumbuhan kesejahteraan itu berkelanjutan, yang keluar lepas dari fluktuasi keadaan sosial ekonomi. Ini yang tidak terlihat ya dalam beberapa dekade terakhir ini. Gitu. Tidak terlihat, tapi efeknya banyak ya? Oh, efeknya banyak. Cuman kadang-kadang kita tidak sadari. Ya seperti sangkat kasus yang tadi itu. Bahwa ada menteri mau mengusulkan ke Menteri Keuangan supaya keluarkan kebijakan pengenaan pajak impor bagi barang-barang dari Cina. Itu nggak masuk akal, melawan hukum pasar, gitu. Kemudian melawan kekuatan konsumen, itu nggak akan juga menyelesaikan masalah. Nah, carilah masalah mendasarnya. Dan mungkin nggak itu akan terjadi lagi di jangka panjang. Bagaimana misalnya kalau ketahanan pangannya betul-betul makin tahan gitu, nggak lagi bolak-balik seperti yang terjadi selama ini. Nah, ini harus dipikirkan juga dalam kebijakan fiskal kita. Oke, jangka pendek kita amannya berapa tahun depan? Ya, tapi alokasi untuk jangka panjang, yang ini yang namanya visi. Visi ini kan ngelihat jauh ke depan, ngelihat dampak terbesar, jangkauan terluas, lintas kelas, lintas sektor, lintas wilayah, lintas waktu. Apalagi mimpinya besar untuk Indonesia Emas. Nah, itu dia. 2045 jangan ya. hanya statement yang menarik, tetapi itu harus diturunkan. Bagaimana supaya yang namanya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan yang lebih tinggi lagi tetapi berkelanjutan. Nah, ini kuncinya tetap di fiskal. Nah, kalau sembarangan kasih ini minta kasih, ya udah, akhirnya nanti tahu 5 tahun kemudian, mungkin nggak nyampe 5 tahun kemudian udah kita merasakan lagi ada masalah. Ya kenapa? Produktivitas rendah, misal daya saing makin rendah. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam merancang anggaran publik itu. Sebelum saya ke Profesor Asep, kami juga melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial pemirsa, dan kita lihat berikut ini dengan pertanyaan apakah pengelolaan anggaran sudah berpihak pada rakyat miskin, yang mengatakan sudah 25%, yang mengatakan belum 75%. Nah, artinya di sini memang masyarakat
pesimis mayoritas ya. Prof. Asep, tanggapan Anda seperti apa dengan jejak pendapat ini? Ya, terima kasih. Tentu ini melanjutkan dari Mas Teguh tadi ya, terkait dengan anggaran yang dirasakan oleh masyarakat kan kebutuhan pokok ya. Misalnya kita melihat bahwa yang paling banyak di masyarakat itu kelas ya rendah, para petani misalnya, dan juga para masyarakat yang untuk akses ke pendidikan misalnya. Bagaimana akses pendidikan ini masih rendah sekali. Ya. Artinya bagaimana yang disebut tadi priority yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aspek ya misalnya pupuk, bibit, kemudian ekosistem pertanian dan sebagainya. Sudah dilakukan apa belum? Betul misalnya akan dilakukan dengan istilah project food estate. Apakah ini sudah dilakukan atau dirancang dengan secara baik? Bagaimana skala besar yang tadi disampaikan untuk visinya seperti apa? Visi jangka panjang. Ya, apakah ini hanya ad hoc atau memang dilakukan secara ekosistem? Belum lagi di aspek peternakan dan juga perkebunan dan lain sebagainya. Dan yang kalau kita lihat disebut masyarakat miskin adalah dalam konteks misalnya tentang kesehatan, Ya. juga pendidikan. Nah ini juga yang kita harus awasi atau kita waspadai bagaimana konteks pendidikan ini sendiri yang dalam konteks Indonesia punya daya saing atau tidak. Nah ini tentu yang ketika kita menyebut miskin berarti kita tidak atau belum punya SDM yang memadai. Kompetitif di tingkat ASEAN misalnya, jangan jauh Asia, atau di Indonesia juga bagaimana tentang SDM, kualitas SDM. Tapi Prof. Asep, Anda kerap menyatakan dukungan begitu ya kepada pencapaian target-target SDG ya. Apakah kebijakan anggarannya sudah mencerminkan keberpihakan pada pemberdayaan ekonomi lemah? Kalau dilihat dari ini tentu ada hal-hal yang harus diusahakan ya. Masih rendah sekali perhatian kepada masyarakat miskin. Terutama bagaimana kepedulian itu, coba kita lihat sekarang. Para petani dari data misalnya yang umur 54 sampai 55 sudah mulai turun. Anak-anak muda sudah tertarik kepada pertanian. Padahal kita masyarakatnya kan masyarakat agraris yang membutuhkan tuh. Jangan sampai kita dalam tanda kutip kelaparan gara-gara kita tidak punya akses. Kemarin disebutkan kita bisa ekspor beras. Sekarang bahkan kita mengimpor. Ini artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan bagaimana penguatan di masyarakat bawah terkait dengan skill. Nah, saya lihat nampaknya anggaran-anggaran lebih kepada teknis ya, bukan kepada hal yang substantif. Maksudnya penyediaan-penyediaan bagaimana Jadi masyarakat. kebanyakan salah sasaran ini sejauh ini. Ya banyak yang salah sasaran tentunya, sehingga tidak ada priority yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh. Prioritas apa sebenarnya? Sehingga ada evaluasi. Sebenarnya dalam konteks anggaran untuk masyarakat miskin ada evaluasi secara kontinu atau tidak. Misalnya dalam 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya. Sehingga memang ada kontinuitas. Sehingga tidak jejak gitu. Lompat ke sini kemudian yang tadi disebutkan hanya untuk menjaga keseimbangan saja. Sehingga mengeluarkan uang dari saku kiri ke saku kanan hanya untuk menjaga kestabilan. Sementara untuk keunggulan tidak dilakukan. Sementara negara lain kayak Vietnam, Thailand, kita kalah bersaing oleh mereka. Padahal kita sudah punya sumber. Lobster misalnya, masih ribut kita tentang lobster. Bagaimana dengan padi dan sebagainya. Ini adalah suatu pekerjaan yang banyak yang harus kita lakukan bersama. Yang paling penting yang saya lihat tidak dibangun ekosistem. Ekosistem, ya, ekosistem dalam konteks antar departemen tidak begitu. Baik, masih seputar pengelolaan anggaran, pemirsa, beban APBN 2025 sangat berat. Ada kebutuhan melanjutkan program untuk pemerintahan saat ini di tengah kebutuhan realisasi janji-janji kampanye pemerintah baru. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat kembali berikut ini, pemirsa. Iya, dan ini adalah jejak pendapat yang kami lakukan dengan pertanyaan mengurangi beban anggaran sebaiknya. Nah, ini yang menjawab paling banyak 58%, sebaiknya membatalkan atau menunda program pembangunan tertentu. Lalu juga untuk angka 29%, yang kedua adalah memangkas subsidi, menaikkan pajak 9%, lalu menambah hutang negara 4%. Jadi mungkin tidak, Mas Teguh, kalau Anda lihat ini membatalkan atau menunda program pembangunan tertentu, misalnya menunda program makan siang gratis, misalnya seperti itu. Ya, ini memang menarik ya, di tengah keterbatasan fiskal yang ada, ini kan ada tekanan ya, akhirnya
bagaimanapun pemerintah mendatang ini pengen merealisasikan janji-janjinya. Ini kan masalahnya adalah kredibilitas ya, kredibilitas pemerintah baru. Kalau pemerintah baru ini tidak bisa mendeliver janji-janjinya, kredibilitasnya kan akan turun. Dan di mata masyarakat ini kan nggak baik. Oleh karena itu kan, walaupun mungkin tadi hasil polling menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pengen janji-janjinya dibatalkan, tetapi saya rasa ini bisa mengganggu kredibilitas pemerintah mendatang. Ya menurut saya mungkin bukan dibatalkan. Tapi demi visi jangka panjang? Iya, kalau artinya kan kita juga visi jangka panjang itu oke. Dalam satu sisi memang kita harus berpikir jangka panjang. Tetapi dalam konteks jangka pendek, kalau kredibilitas turun, pemerintah mendatang ini bahaya juga bagi perekonomian pada jangka panjang. Oleh karena itu menurut saya yang tadi memang bukan dibatalkan tetapi dicari prioritas mana gitu. Misalnya program makan siang gratis. Itu kan biayanya besar sekali. Hitung-hitungan saya itu kalau dengan sesuai janji itu 450 triliun. Tetapi kalau kita mau prioritas misalnya daerah 3T atau daerah dengan stunting yang paling tinggi aja misalnya 5 stunting tertinggi itu sebenarnya nggak banyak membebani anggaran gitu karena kan stunting 3T atau daerah 3T atau stunting kan di luar Jawa penduduknya nggak begitu besar. Artinya memang dari sini terlihat bahwa dari hasil survei ini menurut saya respondennya ini sangat realistis dan sangat rasional kan artinya ini menarik sekali gitu. Jangan sampai juga saya berpikir bahwa pasti orang nggak pengennya ditarik subsidi tetapi ingin bahaya juga nggak populis. Nah, isunya adalah bagaimana ini tetap ada harus keseimbangan. Saya termasuk orang yang jalan tengah ya ini bagaimana keberlanjutan tetap jalan janji direalisasikan tetapi yang mungkin yang perlu dijaga adalah disiplin fiskal. Fiskal itu harus disiplin, artinya ada rambu-rambu itu dipantui, prioritasnya apa, jangan sampai defisitnya membengkak jauh sampai lebih dari 3%. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah, saya itu sangat concern dengan pembiayaan dari pembangunan ini APBN yang wacana-wacana untuk menaikkan hutang, ini bahaya. Karena artinya apa? Yaitu tadi, keberlanjutan itu nggak hanya keberlanjutan fiskal aja, tapi seperti disampaikan Prof. Adrino bahwa kita harus punya visi masa depan, kita juga harus menjaga keseimbangan masa kini dan masa mendatang, generasi sekarang dan generasi masa depan. Kalau begitu Pak Caniago ini bagaimana Anda melihat ini tadi soal ini saya sambung ya. Masyarakat bahkan elit politik termasuk yang sudah berjanji itu sendiri itu harus diedukasi tentang bahwa janji politik itu bukan sesuatu yang final ya, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang final ya, karena umumnya itu lahir dari ide-ide spontan. Ada juga yang munculnya dari ide tadi malam yang belum dimatangkan ya. Nah, sistem perencanaan pembangunan kita ya sudah ada. Sistem anggaran juga di keuangan negara juga udah ada. Nah, kita nanti pemerintahan ini akan menerima rancangan teknokratik namanya. Dari situlah bahan yang bisa merasionalisasi ide-ide. Nah, jadi ada waktu dan memang waktu itu untuk dimanfaatkan antara mimpi sementara yang dijanjikan ke publik yang menarik itu harus disesuaikan lagi dengan ukuran-ukuran yang realistis. Nah, termasuk untuk bagaimana cara mencapai tujuan jangka panjang itu. Nah, jadi jangan sampai memaksakan diri. Wah, pernah janjikan ini lalu itu harus jadi. Ya, enggak harus begitu. Dalam sistem kebijakan kita enggak seperti itu. Ya, ada nanti naskah rancangan teknokratik yang disiapkan selama 1 tahun biasanya oleh Bappenas. Setelah itu pemerintahan ini jalan, ada lagi musrenbang dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Nah, itulah yang harus dijadikan bahan untuk menjadikan rencana yang final untuk 5 tahun, bahkan di situ bisa disisipkan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan. Anda melihat hal seperti itu, Prof. Asep, dari pandangan Pak Andrinov Caniago tadi? Ya, tentu yang tadi disampaikan terkait dengan janji iya, tapi kita kan tentu punya rencana secara grand planning ya tentunya. Tidak semata-mata apa yang disampaikan keinginan oleh calon presiden atau presiden yang akan datang. Ada tahapan-tahapan yang tentu tadi sebetulnya ada priority yang sudah dikaji lebih dalam. Dan inilah tentunya kajian-kajian ini saya yakin untuk membangun ketahanan dan juga keunggulan ya. Contoh misalnya, sebenarnya
human resource kita ingin diunggulkan apa sih ke depan. Yang disoroti misalnya ketika janji kemarin, bukan janjinya, slogan terkait dengan guru misalnya, peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian hubungan stunting dengan makan siang. Ya tentu itu tadi penting. Tapi sekarang ada tahapan nggak dalam 5 tahun untuk bisa itu tercapai dan ada keunggulan-keunggulan. Saya ingin menyoroti misalnya SDM kita yang tadi saya sampaikan di perguruan tinggi. Belum ada perguruan tinggi kita yang unggul se-ASEAN. Nah, ini problemnya apa? Apakah karena kita tidak punya priority atau tidak punya target keunggulan? Padahal kalau SDM kita berada di luar negeri sebagai researcher, peneliti, itu mereka bisa menjadi peneliti dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka enggan juga pulang karena kita Indonesia belum menghormati dan melakukan priority untuk keunggulan di dalam konteks peningkatan SDM. Ini problem. Nah, ini problem sekali. Dan harus solusinya nih, solusi konkretnya. Ya tentu solusi konkret yang tadi ada priority, keunggulan apa yang akan kita lakukan, bukan hanya cukup untuk kebutuhan dasar semata. Sehingga kita dalam daya saing. Nah, nanti Pak Adref akan menambahkan usai jeda ya Pak. Kita jeda dulu pemirsa, Visi Negarawan akan kembali saat lagi. Pemirsa, salah urus keuangan negara mengakibatkan penderitaan rakyat jelata. Menjelang alih kuasa, kita mendengar bermacam wacana seperti pemotongan subsidi BBM, LPG dan listrik, meningkatkan rasio utang terhadap PDB dan sebagainya. Menjelang pembahasan akhir era APBN 2025, muncul titipan tambahan anggaran belanja 600 triliun rupiah dari sejumlah kementerian dan lembaga. Itu di luar anggaran belanja program prioritas yang disiapkan Menteri Keuangan sebesar 1.900 triliun rupiah. Peruntukannya adalah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Apakah postur APBN 2025 memberi optimisme keberpihakan terhadap rakyat kecil? Sebelum kita membahas itu tadi Pak Andrinov sepertinya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Prof. Asep. Dan bisa nyambung dengan info terakhir ini ya. Jadi kalau permintaan agregat itu adalah hanya kumpulan dari permintaan-permintaan sektoral, parsial, itu makin jauh dari visi. Kalau visi bernegara itu harus jelas terintegrasi semuanya gitu ya. Bukan untuk memenuhi, melayani nafsu anggaran masing-masing kementerian, lembaga atau sektor gitu. Nah karena itu yang tadinya janji waktu kampanye harus dijadikan visi, itu belum visi. Visi itu harus betul-betul dia knowledge base ya, berbasiskan ilmu pengetahuan dengan penjelasan yang logis, rasional, mempertimbangkan berbagai aspek dan tentu ininya tujuan ya berbangsa itu tadi gitu. Nah kalau itu ya sudah dirumuskan ya nanti akan ketemu mana prioritas kita tahunan, 5 tahunan, 20 tahunan. Nah dari situlah misalnya semuanya menyadari, oh ya kami dapat segini cukup. Oh ini memang perlu ditambah. Tapi itu hasil cara pandang bernegara, berbangsa, bukan untuk memenuhi keinginan satu kementerian ini, lalu dia minta dia dekatin presiden karena merasa lebih dekat dari menteri yang lain gitu ya. Jadi Anda optimis tidak dengan postur APBN 2025 ini? Gini, nanti Mas Teguh bisa jelas. Yang namanya membangun itu pasti anggaran itu terbatas. Ya, karena yang pembangunan itu kan antara harapan, keinginan dengan ya sumber daya yang kita miliki. Karena itulah solusinya adalah bagaimana perencanaan yang matang dan menemukan prioritas yang betul-betul nilainya tinggi. Jadi sebetulnya ya itu biasa aja masalah anggaran kita disebut kurang gitu ya. Nah tapi nanti kan dilihat lagi mana yang lebih masih potensial untuk mendatangkan anggaran. Sumber anggaran kita bukan hanya pajak, walaupun mayoritas dari pajak, tetapi mengambil dari hasil sumber daya alam apakah sudah dilakukan secara optimal yang untuk kepentingan negara. Ya, dalam kasus batu bara ya, lebih banyak yang besar sekali untuk yang di luar negara gitu. Nah itu peluang misalnya. Mungkin ada potensi 400 triliun dari situ. Berapa
persen dari total. Mas Teguh, era RPJPN 2005-2025 ini kan sudah akan segera berakhir ya, begitu ya Mas Teguh. Rencana selanjutnya adalah 2026-2045. Ini Anda melihat sudah matang tidak perencanaannya? Saya rasa sih saya mengikuti itu ya masih belum matang sebagai sebuah visi besar jangka panjang ya. Artinya memang perlu itu tadi ya, mencoba seluruh stakeholder coba dilibatkan bagaimana visi jangka panjang itu seperti apa. Karena ini kan 20 tahun, 25 tahun ke depan ini Indonesia mau seperti apa. Bahwa sebuah visi itu kan harus jadi sebuah living document ya. Artinya sebuah dokumen hidup yang bisa memberikan arah ya, arah bagaimana pembangunan ke depan mau seperti apa. Dan ini yang menurut saya kalau sifatnya masih parsial dan masih yang tadi sifatnya tadi seperti sampaikan Pak Adrino bahwa kadang kita itu hanya ingat semalam mau apa terus langsung masuk jadi visi, ini nggak bisa. Artinya memang kita benar-benar punya strategic planning. Kalau di dalam yang lebih kecil itu kan ngomong strategic planning, ini kan sebenarnya visi jangka panjang seperti apa, sebuah dokumen yang ini tuh akan selalu relevan gitu loh, sehingga program atau apapun tuh diturunkan dari situ gitu. Bukan sekarang ini yang terjadi kadang kita karena punya program apa terus dikasih cantolan gitu loh. Nah, bukan harusnya kita bikin ininya visinya seperti apa, programnya ngikutin. Ini seolah-olah programnya dulu baru dibikin cantolannya. Sehingga yang terjadi bukan visi ini, kayak bungkusnya aja gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal postur APBN 2025 tadi ya, ini Anda optimis tidak bahwa ini akan berpihak terhadap rakyat kecil? Ya, saya rasa sih kalau kita tetap fokus dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial itu saya rasa itu berpihak. Tetapi yang saya khawatirkan adalah bukan dari posturnya ya, tadi misalnya, tapi yang saya khawatirkan bagaimana membiayai. Artinya kan pos infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial itu kan sudah dikunci nih. Itu secara saya lihat beberapa tahun ini itu adalah salah satu yang cukup bagus di Indonesia. Tetapi dengan adanya masukan baru, program-program baru dari pemerintah mendatang, duit nggak ada. Yang saya khawatirkan adalah memperlebar defisit. Nah, ujung-ujungnya adalah menaikkan pajak ini susah kan. Yang paling gampang apa sih? Utang kan. Ini yang saya khawatirkan kalau kita utang, walaupun yang selalu dipakai selama ini adalah rasio utang kita masih rendah, masih mendekati 40%. Jepang aja 263% dari PDB. Tapi isunya utang bukan itu. Isu utang adalah bagaimana kita bisa membayar tahunannya bunganya seperti apa. Jepang itu hanya butuh, walaupun utangnya 260% dari PDB, setiap tahun itu dia hanya mengeluarkan 4,9% dari penerimaan negara. Sedangkan Indonesia debt to service ratio-nya itu utangnya sekitar 40% dari PDB, tetapi untuk bayar cicilan bunga setiap tahun itu butuh 12,9%. Artinya bahwa kemampuan untuk bayar utang ini menyedot sekian banyak anggaran ya di masa depan, sehingga inilah yang saya khawatirkan itu. Sehingga saya berharap pemerintah ke depan pun masih disiplin ya dalam fiskal, sehingga jangan sampai mencoba memenuhi semuanya sekarang tetapi melupakan kondisi keuangan jangka panjang. Kenapa bangunan ekonomi negeri ini belum sepenuhnya ditopang oleh ekonomi nilai tambah? Kalau kita lihat kan masih lebih mengandalkan jual beli komoditas seperti itu ya. Iya, karena ini itu kan sebenarnya yang paling cepat ya. Karena memang ekstraktif itu yang paling mudah, paling murah dan paling cepat itu walaupun merusak ya. Nah, yang perlu dibangun adalah bagaimana, ya saya setuju dengan adanya program hilirisasi yang ada sekarang ini, tetapi hilirisasinya nggak hanya di sektor tambang. Karena sektor tambang itu yang banyak menikmati adalah tenaga terdidik dan juga pemodal kan. Bagaimana hilirisasi ini di sektor pertanian, industri manufaktur itu yang harus diperkuat, karena di sektor-sektor itulah tenaga kerja yang banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga nilai tambahnya banyak dirasakan oleh tenaga kerja. Jadi kalau menurut Prof. Asep ini apa yang harus diprioritaskan dalam pembangunan jangka panjang? Tadi disampaikan terkait dengan keterbatasan anggaran. Dan keterbatasan anggaran yang tadi disebut ada ego sektoral departemen kemudian mengajukan. Bagi saya ingin menyoroti aspek seberapa efektif dan produktif dari penggunaan anggaran itu. Penggunaan anggaran efektif dan produktif menurut saya harus ada sinkronisasi dan sinergi antar departemen. Contoh, misalnya Kementerian Kesehatan ingin mengembangkan yang disebut dengan Cath Lab. Ataupun juga sekarang dibutuhkan adalah tenaga dokter spesialis. Tapi di dalam konteks Cath Lab itu kan juga berhubungan dengan
Departemen Perindustrian, Kementerian Keuangan. Ya. Pertanyaannya, itu ada sinergi baik atau tidak? Sehingga tidak ada suatu saling atau tumpang tindih. Sehingga misalnya kalau impor bebas pajak, tapi kalau dia membuat katanya terbebani oleh pajak. Artinya tidak ada kekuatan ataupun juga peluang ekosistem untuk penguatan ini. Ini yang terjadi kelemahan kita, dan banyak di departemen dalam konteks penggunaan keuangan. Kalau saya lihat dalam konteks anggaran lebih digunakan kepada teknikal, seremonial, bukan kepada output. Contoh misalnya terkait juga dengan workshop, kemudian naskah akademik, kemudian perjalanan dinas. Itu relatif sebenarnya bisa dilakukan di daerah, di suatu tempat. Artinya bisa kita melakukan efisiensi. Nah, seberapa produktif? Nah, ini tidak ada evaluasi. Ada evaluasi tidak? Karena apa? Rutin tahun yang lalu mendapatkan anggaran segini, sehingga tahun ini segini. Tidak dilihat seberapa produktif departemen itu sendiri. Apakah perindustrian, kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Dan yang lebih penting menurut saya, untuk kita meningkatkan daya saing, harus perlu sinergi dengan dunia pendidikan tinggi. Ini tidak ada untuk riset misalnya. Sehingga anggaran-anggaran ini kalau kita analogikan dengan kelompok masyarakat miskin di Indonesia, hanya cukup untuk makan sehari, 2 hari, 3 kali. Tapi bagaimana untuk pendidikannya? Ya, kalau kita menganalogikan Indonesia seperti itu, ya tidak hanya sampai SMP Indonesia itu, tidak sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu kalau kita analogikan. Jadi masih harus ada kolaborasi dengan dunia pendidikan, ini menjadi salah satu prioritas juga ya? Ya tentu, karena ini tidak mungkin. Buat apa lembaga pendidikan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo misalnya untuk yang kemarin dalam konteks kampanye, itu untuk penguatan guru. Mungkin, dan juga bagaimana kualitas riset. Dan juga kesehatan. Ini menjadi poin penting. Dan ini harusnya ada sinergi antar departemen. Bukan semata-mata departemen kesehatan butuh anggaran misalnya segini, tapi mengabaikan departemen yang lain atau departemen yang lain yang tadi disampaikan oleh Prof. Andri Candiago terkait dengan kalau itu terjadi, kita seolah-olah menganggap anggaran ini tidak dalam satu tubuh. Kaki mana, tangan di mana, muka di mana, seolah terpisah, sehingga kita tidak akan bisa lari. Yang ada adalah pemborosan. Ya, kami juga akan menghadirkan jejak pendapat ini terkait dengan apakah pembangunan di Indonesia ini sudah pada arah yang tepat, tapi kita bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Kami juga masih melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat bersama pemirsa grafik yang berikut ini dengan pertanyaan, apakah arah pembangunan sudah tepat? Ini yang mengatakan sudah hanya 28%, yang mengatakan belum 72%. Saya langsung ke Pak Andrinov. Kalau begitu Pak Andrinov, bagaimana Anda melihat pendapat ataupun survei dari masyarakat ini? Sebenarnya tantangan struktural yang paling berat itu ada di mana, Pak? Itu kan berdasarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya, atau yang jadi responden gitu ya. Tapi gini, saya untuk hal tadi aspirasi masyarakat itu pun harus kita edukasi. Sama pentingnya juga dengan mengedukasi yang elit yang berjanji itu. Karena yang namanya visi itu kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh masyarakat awam, mohon maaf. Karena itulah perlu kerja teknokratis yang serius, kemudian disosialisasikan, dijelaskan argumentasinya, reasoningnya kepada publik. Kenapa kita harus ke sini? Nah, selama ini justru karena hal itu diabaikan, akhirnya makin asik dengan yang pragmatis, yang jangka pendek, yang politis begitu. Nah, kita akhirnya makin menunda masalah besar kita. Kalau kita lihat sekilas ya, ini secara ekonomi ya tantangan kita. Kita itu punya peluang ya juga di pasar internasional. Tapi yang terjadi kan pasar kita makin dimasuki oleh pasar barang-barang, produk dan jasa dari luar juga. Pangsa pasar kita di luar negeri nggak naik lebih dari 1%. Pokoknya India itu dulu di bawah kita 0,6%, sekarang udah di atas 2%. Ya, Vietnam juga udah melampaui kita. Nah itu dengan cara apa? Dengan
menaikkan daya saing, meningkatkan produktivitas yang betul-betul tadi berdasarkan nilai tambah itu. Nah, inilah yang nanti memperkuat ekonomi kita, ekonomi masyarakat untuk jangka panjang. Ya. Karena apa? Uang kita gunakan untuk yang berproduktif, yang menghasilkan lebih banyak lagi. Tapi kalau sekarang kan, ya ada yang dapat uang, kelas menengah, lalu dibagi-bagi, tapi dipakai sebagian besar akhirnya untuk konsumsi. Ya, nah, pertumbuhan ekonominya jadi ya secara real sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat. Oke, baik. Kalau menurut Mas Teguh sendiri bagaimana Mas? Ini tantangan strukturalnya ada di mana kalau kita lihat dari jejak pendapat tadi sebenarnya yang pesimis ini cukup banyak. Iya, artinya memang ini antara ekspektasi masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah ini kan ada gap ya. Walaupun mungkin juga di sini bisa jadi terjadi bahwa memang tadi responden juga perlu kita edukasi juga kan, dan mungkin juga pemerintah juga harus menyampaikan mengenai visinya itu yang lebih clear kan. Kita mau kemana sehingga ada kesesuaian antara ekspektasi masyarakat dan juga arah pembangunan kita. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya isunya adalah problem struktural ekonomi saat ini itu kan sebenarnya ketidaksesuaian antara sebenarnya kenapa nggak banyak yang puas itu kan sebenarnya kalau dilihat kan angka pengangguran kita ini secara absolut kan sebenarnya tinggi. Walaupun secara presentasi kelihatannya rendah. Itu angka pengangguran. Tetapi kalau kita memasukkan angka setengah menganggur, itu angkanya jauh-jauh lebih besar dibandingkan pengangguran itu sendiri. Setengah menganggur itu sebenarnya bekerja sejam 2 jam seminggu itu dianggap udah bekerja gitu. Setengah menganggur kita itu hampir 11, sekian juta gitu. Artinya ekspektasi sebenarnya orang-orang ini bisa jadi menggambarkan kepuasan juga kan. Sebenarnya mereka berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang permanen, bisa mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang layak gitu loh. Artinya memang problem strukturalnya adalah struktur perekonomian ekonomi kita ini tidak sejalan dengan struktur tenaga kerja kita. Artinya ekonomi ini bergerak ke arah servis, jasa, bergerak ke arah industri-industri yang padat modal yang membutuhkan skill yang tinggi. Sedangkan tenaga kerja kita itu levelnya masih kelas SMP sama SMA yang nggak bisa mensupport perkembangan ekonomi. Ini yang perlu diselaraskan antara arah ekonomi dan arah dari pengembangan sumber daya manusia. Oke, apalagi Prof. Asep, ketergantungan kita terhadap sumber daya alam ini kan masih sangat tinggi ya. Betul. Apakah ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pembangunan tidak berkelanjutan begitu? Ini kan bahaya juga, bahaya begitu bagi generasi penerus, Prof. Asep. Ya kalau menyebut hanya mengandalkan sumber daya alam yang tadi disampaikan, ya tentu sangat instan ya. Sementara kebutuhan masyarakat kan makan, kemudian dia dengan makan dia harus bekerja, tapi halangannya dia kan skillnya rendah. Nah sehingga di dalam negeri saja dia tidak bisa bersaing, karena memang penyediaan SDM dari dana itu sendiri kurang memadai, apalagi untuk keluar. Ya. Nah ini akhirnya kan menjadi beban. Beban apa? Untuk memproduksi suatu usaha misalnya, sehingga pangsa pasar kerja tidak bisa dipenuhi. Hanya itu saja, kelompok itu saja, atau bahkan akhirnya kita mengundang jasa orang luar, mendatangkan, sehingga kita tidak punya daya saing. Inilah yang menjadi poin penting, sehingga yang disebut dengan pembangunan itu sendiri, pembangunan apa? Pembangunan fisik, psikis, atau mentality. Maka itulah yang saya katakan, education atau pendidikan ini adalah poin penting yang harus diperhatikan, karena bagaimana kita juga rendah daya saingnya. Oke. Apalagi yang tadi sampaikan bahwa pekerja kita baru SMP, SMA, sehingga mentalitinya juga sama. Akhirnya kalau pendidikan rendah, daya saing ataupun optimisme di dalam cara hidup juga beda. Nah ini yang juga harus kita perhatikan betul dalam konteks berapa tahun akan kita benahi peningkatan pendidikan ini. Dan prioritasnya juga harus jelas ini. Ya, tentu orientasi harus jelas. Targetnya juga harus jelas. Artinya ada proporsi ini untuk kebutuhan industri berapa, untuk kebutuhan wilayah lain berapa, sehingga bisa dipenuhi. Baik. Pak Andrinov tadi menarik juga nih soal teknokratis tadi, yang Anda singgung tadi, penyusunan arah pembangunan ini bukan hanya soal teknokratis, tapi ini kan sudah perkara politis juga. Jadi apakah kita sudah memiliki arah dan orientasi yang jelas agar targetnya tercapai dengan mungkin sekitar 3 bulan lagi pergantian presiden? Seperti apa Anda melihatnya? Kadang-kadang di awal masa pemerintahan itu arahnya cukup jelas, ya. Tapi setelah itu pelan-pelan berubah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena yang lebih dominan kepentingan sektoral jangka pendek, kelembagaan, organisasi, instansi gitu.
Nah itu yang tadinya dipikirkan untuk jangka panjang atau jangka menengah itu jadi terlupakan. Nah jadi kalau begitu apa caranya? Ya berpeganglah kepada apa yang sudah dirancang oleh para pemikir di pemerintahan, yang juga dapat masukan dari para pemikir dari luar pemerintahan, yang sudah betul-betul terkonsep ya dengan hitungan-hitungan yang terukur ya. Nah dengan begitu ya kita akan bisa mencapai kemajuan yang real ya, yang betul-betul jelas gitu. Nah kita kalau sekarang ini kan sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu secara real menurut saya nggak tinggi, rendah. Karena sebagian sumber pertumbuhan itu dari jual harta, ya berapa ribu triliun harta yang kita jual, sama aja dengan kita punya rekening di satu tabungan gitu ya. Jumlah nilai rekening kita nambah karena kita jual emas di itu, lalu masuk ke rekening, kita bilang ini kita tumbuh. Nah, kira-kira seperti itu negara kita ini sekarang ekonominya. Seperti itu gambarannya, Mas Ya, Teguh ya. pertumbuhan ekonomi kita itu kalau dilihat secara kritis itu bukan hasil produktivitas dari. Jadi hasil tambal sulam. Ya, Bambang, kita akui bahwa aktivitas ekonomi ini masih didominasi oleh ekstraktif ya. Artinya pertambangan, artinya itu sama seperti sampaikan Pak Adrino, bahwa itu kan seperti menjual dari hasil bumi kita tanpa melakukan nilai tambah yang luar biasa. Tapi sekarang pemerintah mencoba dengan adanya hilirisasi itu mencoba menaikkan nilai tambah di dalam perekonomian dari produk-produk atau hasil-hasil tambah, nggak hanya mengekspor tanah dan air, tetapi mencoba tanah dan air itu diproses di dalam negeri menjadi produk-produk hilirisasi seperti nikel batangan atau yang lain-lain dan industri lanjutannya. Kita akan terus melihat ya seperti apa, kita akan memantau, kita kawal seperti apa progres yang akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya nih terkait dengan menentukan target dan juga orientasi yang jelas demi perekonomian kita yang kita harapkan bisa lebih maju lagi ke depan. Terima kasih Prof. Andrinov, Prof. Asep, terima kasih Mas Teguh dan juga Pak Andrinov sudah bergabung bersama kami dalam Visi Negarawan. Salam sehat dan selamat malam. Pemirsa, 3 bulan lagi penguasa akan berganti. Bila saat kampanye mengumbar janji, kini rakyat menunggu realisasi. Sementara komitmen melanjutkan tentu juga butuh banyak pendanaan. Belum lagi program dan proyek titipan saat koalisi parpol ijab kabul komitmen dukungan. Konstitusi mengamanatkan negara menguasai kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi juga menugaskan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kita berharap anggaran negara tidak digunakan untuk memperkaya kelompok penguasa atau kepentingan politik semata, namun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jelata. Semoga. Saya Valentinus Reza, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.